Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah rabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala nabiyyina Muhammadin wa ala alihi wa ashabihi ajma'in. Alhamdulillah, kalimat yang pantas kita ucapkan pada hari yang mulia ini, di mana Allah Subhanahu wa Ta'ala tidak pernah berhenti memberikan berbagai macam kenikmatannya, berbagai macam kenikmatan karunia-Nya kepada kita semua. Sama halnya seperti ini, Allah Subhanahu wa Ta'ala memberikan kita nikmat kesehatan, nikmat waktu luang, nikmat kekuatan, nikmat keamanan, sehingga alhamdulillah Allah Subhanahu wa Ta'ala menakdirkan kita berada di tempat yang mulia ini guna untuk melaksanakan kewajiban kita sebagai seorang muslim, yaitu mendengarkan khatib berkhutbah dan juga melaksanakan salat Jumat secara berjamaah. Kemudian salawat dan salam senantiasa tetap terkirim kepada Nabiullah Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Allahumma salli wa sallim ala nabiyina Muhammad, seorang nabi yang diutus ke permukaan bumi ini guna untuk menyempurnakan akhlak manusia dan juga sebagai rahmatan lil alamin, rahmat bagi seluruh alam. Hadirin sekalian, sidang jamaah Jumat yang insyaallah dirahmati dan dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Izinkan saya menyampaikan beberapa hal sebelum melangkah ke acara inti pada hari ini, jamaah sekalian. Yang pertama, kami himbau kepada jamaah yang masih berada di luar masjid atau yang sedang berada di tengah perjalanan agar sekiranya bersegera menuju masjid dan memasuki masjid, karena acara Jumat pada siang hari ini akan segera dimulai. Kemudian yang kedua, untuk jamaah yang berada di dalam masjid agar sekiranya mengisi saf-saf yang kosong di depan terlebih dahulu guna untuk mempermudah jamaah yang akan memasuki masjid. Kemudian juga kepada adik-adik sekalian, anak-anak yang saya muliakan, agar sekiranya bisa untuk diam sejenak guna untuk memperlancar acara Jumat pada siang hari ini. Kemudian jamaah sekalian yang berbahagia, penyampaian selanjutnya itu mengenai keadaan keuangan Masjid Abdullah Abdul Rahman hari ini Jumat 11 Juli 2025. Baik, seperti yang kita ketahui bersama, saldo kas Jumat lalu 4 Juli 2025 sebesar Rp1.166.000. Kemudian pemasukan isi kotak amal sebesar Rp387.000. Kemudian pemasukan dari donatur tetap, yang pertama dari Bapak Sudirman dan Lurah sebesar Rp100.000. Kemudian dari Ibu Kamaria dan Bulang sebesar Rp100.000 periode Juni dan Juli. Kemudian dari Bapak Yusuf bin Tunro sebesar Rp50.000. Kemudian juga dari Bapak Haji Muhammad Ayuzar dan Nuntung sebesar Rp100.000. Kemudian yang terakhir yaitu dari Haji Taufik Haryanto dan keluarga sebesar Rp100.000, sehingga total pemasukan untuk donatur tetap sebesar Rp450.000. Kemudian jemaah sekalian, pengeluaran rutin sebesar Rp150.000, token listrik Rp257.000, kebersihan Rp400.000, air 2 dos Rp34.000, kemudian tisu 4 buah Rp16.000, kemudian lampu 1 buah Rp15.000. Sehingga jemaah sekalian, saldo akhir pada hari ini Masjid Abdullah Abdul Rahman hari ini 11 Juli 2025 sebesar Rp1.131.000. Rp1.131.000. Hadirin sekalian sidang jamaah Jumat yang berbahagia, alhamdulillah telah berada di tengah-tengah kita Bapak Al-Ustaz Herianto Abu Fauzan Hafizahullah Ta'ala. InsyaAllah beliau yang akan bertindak sebagai khatib sekaligus sebagai imam pada Jumat siang hari ini. Dan mungkin dapat kami sampaikan, saya pamit undur diri.
Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kepada Ustaz Hidayat Fauzan Hafizahullah Ta'ala, kepadanya kami persilahkan dengan hormat. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. أشهد أن لا إله إلا الله. أشهد أن لا إله إلا الله. أشهد أن محمدا رسول الله. أشهد أن محمدا رسول الله. حي على الصلاة. حي على الصلاة. حي على الفلاح. حي على الفلاح. الله أكبر، الله أكبر، لا إله إلا الله. إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا وسيئات أعمالنا. من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له. أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم تسليما كثيرا. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. يا أيها
ayyuhan nas ittaqu rabbakum alladhi khalaqakum min nafsin wahidah wa khalaqa minha zawjaha wa batta minhuma rijalan katsiran wa nisaa wattaqullaha alladhi tasaaluna bihi wal arham innallaha kana 'alaikum raqiba. Ya ayyuhalladzina amanu taqullaha wa qulu qawlan sadida yuslih lakum a'malakum wa yaghfir lakum dhunubakum wa may yuti'illaha wa rasulahu faqad faza fawzan 'azima. Amma ba'd, fa inna ahsanal hadithi kalamullah wa khairal huda huda sallallahu alaihi wasallam wa syarrul umuri muhdatsatuha wa kullu muhdatsatin fid din bid'ah wa kullu bid'atin dhalalah wa kullu dhalalatin finnar. Ma'asyiral muslimin, sidang jamaah Jumat rahimani wa rahimakumullah. Alhamdulillah, yang tentunya kita sebagai seorang mukmin, sebagai seorang yang mengaku beriman kepada Allah, kita tidak pernah lupa untuk mengucapkan kalimat ini. Kalimat Alhamdulillahi Rabbil Alamin, atas segala nikmat-nikmat yang Allah berikan kepada kita, yang tentunya nikmat itu apabila manusia ingin menghitungnya, maka mereka tidak akan mampu, tidak akan sanggup untuk menghitung-hitung semua nikmat yang mereka dapatkan dari Allah. Sebagaimana tantangan Allah di dalam Al-Quran, wa in ta'uddu ni'matallahi la tuhsuha. Dan jika sekiranya kalian ingin menghitung-hitung nikmat-nikmat yang aku berikan kepada kalian, kata Allah, la tuhsuha, kalian tidak akan mampu untuk menghitungnya. Salawat dan salam senantiasa tercurah kepada junjungan kita baginda Rasulullah Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Allahumma salli wa sallim ala nabiyyina Muhammad. Ialah nabi yang memberikan petunjuknya kepada kita, yang kita berharap semoga dengan kita mengikuti petunjuk beliau, semoga dengan kita mengikuti tuntunan beliau, sunnah beliau, semoga Allah tabaraka wa ta'ala membalas kita dengan nikmat yang terbesar berupa nikmat surga di akhirat kelak. Amin, amin ya rabbal alamin. Ma'asyiral muslimin, sidang jamaah Jumat rahimani wa rahimakumullah. Di dalam Al-Quran, tepatnya dalam surah Al-Isra ayat 23, Allah tabaraka wa ta'ala berfirman, a'udzu billahi minasy syaithanir rajim, wa qadha rabbuka alla ta'budu illa iyyah wa bil walidaini ihsana. Dan Tuhanmu telah memerintahkan agar engkau tidak menyembah kepada selain Allah, dan kepada kedua orang tuamu hendaklah engkau berbuat baik. Jemaah yang sama berbahagia, kalau kita memperhatikan di dalam satu rentetan ayat ini, kita akan mendapati ada dua perintah sekaligus. Pertama adalah perintah untuk menyembah Allah dan tidak memperserikatkannya, tidak mempersekutukannya, tidak berbuat syirik kepadanya. Kemudian perintah yang kedua, yaitu kepada seorang anak untuk senantiasa taat berbakti kepada kedua orang tuanya. Dan kalau kita mencermati lebih lanjut ayat ini, maka kita akan mendapati seolah-olah perintah untuk berbakti kepada kedua orang tua hampir sejajar atau hampir seimbang dengan perintah untuk taat kepada Allah. Sebab dalam satu rentetan ayat itu kita perhatikan, kata Allah, wa qadha rabbuka
alla ta'budu illa Iya, dan sembahlah Tuhanmu, sembahlah Allah, dan janganlah sekali-kali engkau memperserikatkannya, janganlah sekali-kali engkau berbuat syirik kepadanya. Wa bil walidaini ihsana, dan kepada kedua orang tuamu hendaklah engkau berbuat baik. Ma'asyiral muslimin sidang jamaah Jumat rahimani wa rahimakumullah. Kalau kita memperhatikan di dalam banyak hadis, maka kita akan mendapati ada banyak perintah-perintah dan fadilah-fadilah atau keutamaan-keutamaan berbakti kepada kedua orang tua, serta larangan-larangan untuk mendurhakai mereka. Di salah satu hadis misalkan, ketika salah seorang pemuda datang kepada Nabi sallallahu alaihi wasallam dan bertanya, "Ya Rasulullah, man ahaqqun nasi bi husni sahabati?" Wahai Rasulullah, siapakah manusia yang paling berhak untuk mendapatkan kebaktianku kepadanya? Kata Nabi, ummuk, summa man, summa ummuk, summa man, summa ummuk, summa man ya Rasulullah, abuk. Dari hadis ini kita akan mendapati perintah dari Nabi sallallahu alaihi wasallam ketika salah seorang pemuda datang kepada beliau dan bertanya, "Wahai Rasulullah, siapakah manusia yang paling berhak untuk mendapatkan kebaktianku kepadanya?" Maka Nabi sallallahu alaihi wasallam menjawab, "Ibumu, ibumu, dan ibumu." 3 kali berturut-turut Nabi sallallahu alaihi wasallam mengatakan ibumu, kemudian yang keempat kalinya adalah abuk, bapakmu. Hadis ini jemaah memberikan pelajaran penting kepada kita semua, bahwa dari sekian banyak manusia yang kita kenal yang berada di sekitar kita, ternyata ada 2 sosok manusia yang harus menjadi prioritas. Ada 2 sosok manusia yang harus lebih kita utamakan dibandingkan dengan yang lain. Siapa mereka? Tiada lain adalah kedua orang tua kita, ayah dan ibu kita. Maka tidak layak ketika seorang anak yang telah menikah misalkan, dia lebih mengutamakan istrinya dibandingkan dengan kedua orang tuanya. Tidak layak seorang anak lebih mengutamakan atasannya, lebih mengutamakan bosnya, lebih mengutamakan ustadznya dibandingkan dengan kedua orang tuanya. Orang tua haruslah menjadi prioritas, orang tua haruslah menjadi utama dibandingkan dengan orang lain. Ma'asyiral muslimin sidang jamaah Jumat rahimani wa rahimakumullah. Di hadis yang lain, yang juga seorang pemuda datang kepada Nabi sallallahu alaihi wasallam dan hendak meminta izin agar bisa ikut berjihad bersama Nabi. Akan tetapi Nabi tidak langsung mengiyakan permintaan sang pemuda ini. Beliau mengajukan sebuah pertanyaan, "Wahai anak muda, apakah engkau masih mempunyai kedua orang tua atau salah satunya?" Maka sang pemuda tersebut pun menjawab, "Wahai Rasulullah, aku masih mempunyai salah seorang ibu yang sudah tua di rumah." Mendengar jawaban dari sang pemuda ini, Nabi sallallahu alaihi wasallam pun mengatakan, "Wahai anak muda, pulanglah engkau dan buat ibumu tertawa sebagaimana engkau meninggalkan ia dalam keadaan menangis." Jemaah yang sama berbahagia, kalau kita memperhatikan bagaimana kasih sayang kedua orang tua, terutama kasih sayang ibu kepada anaknya, ia akan selalu merasa sedih ketika ditinggal anaknya. Sering kita dapati, mungkin diri kita, ketika seorang anak meminta izin atau meminta pamit kepada kedua ibu bapaknya untuk merantau ke daerah yang cukup jauh dalam kurun waktu yang cukup lama sampai bertahun-tahun, maka kita akan dapati seorang orang tua, terutama ibu, akan melepas kepergian anaknya dengan sebuah tangisan. Oleh sebab itu jemaah, Nabi sallallahu alaihi wasallam mengatakan,
wahai anak muda, pulanglah engkau dan buat ibumu tertawa sebagaimana engkau meninggalkan dia dalam keadaan menangis. Namun jemaah yang sangat bahagia, hari ini kalau kita memperhatikan, hari ini seorang anak tidak lagi pandai untuk berbakti kepada kedua orang tuanya. Sering kita dapati, mungkin diri kita, banyak di antara kita, seorang anak yang tega memaki-maki kedua orang tuanya. Seorang anak tega menyakiti perasaan kedua orang tuanya. Seorang anak tega membuat kedua orang tuanya menangis karena kata-katanya, karena perbuatannya. Padahal jemaah, di dalam lanjutan ayat tadi, dalam surah Al-Isra ayat 23, Allah tabaraka wa ta'ala mengatakan, "Fala taqul lahumā uffin wa la tanharhumā wa qul lahumā qawlan karīmā." Dan janganlah kalian mengatakan janganlah kalian mengatakan kepada kedua orang tua kalian, dan jangan pula kalian membentaknya. Wa qul lahumā qawlan karīmā. Akan tetapi ucapkanlah perkataan yang karim, perkataan yang mulia, perkataan yang baik. Artinya apa jemaah? Jika mengatakan saja, jika mengatakan saja kepada kedua orang tua kita, kepada ibu dan ayah kita, itu dilarang oleh Allah tabaraka wa ta'ala, merupakan sebuah pelanggaran di sisi Allah tabaraka wa ta'ala. Apatah lagi sebuah ucapan, sebuah perbuatan yang jauh lebih menyakitkan dari kata itu. Ma'asyiral muslimin, sidang jamaah Jumat rahimani wa rahimakumullah, perlu kita sadari dan pahami bersama bahwa kehadiran kedua orang tua kita di dunia ini tidak akan selamanya. Akan ada waktunya di mana mereka akan menjumpai ajal mereka. Akan ada waktunya di mana mereka akan meninggalkan kita untuk selama-lamanya. Maka di saat itu, di saat yang bersamaan, tidak ada lagi waktu untuk berbuat baik kepada mereka. Di saat itu, tidak ada lagi waktu untuk berbakti kepada mereka. Tidak ada lagi waktu untuk melihat senyum-senyum mereka. Tidak ada lagi waktu untuk mendengar nasihat-nasihat mereka, mendengar keluh kesah mereka. Di saat itu tidak ada lagi kesempatan, tidak ada lagi waktu untuk menyisihkan sebagian gaji-gaji kita untuk mereka. Di saat itu tidak ada lagi waktu, tidak ada lagi kesempatan untuk menjabat tangan mereka, mencium tangan mereka, dan meminta maaf atas seluruh kesalahan-kesalahan yang pernah kita lakukan kepada mereka. Karena pada hari itu adalah hari terakhir di mana kita melihat wajah mereka. Hari itu mereka meninggalkan kita untuk selama-lamanya. Oleh karena itu jemaah yang sama berbahagia, bagi kita yang masih memiliki kedua orang tua atau salah satunya, maka hendaknya senantiasa kita memaksimalkan kesempatan tersebut untuk berbuat baik kepada mereka. Senantiasa memaksimalkan kesempatan tersebut untuk berbakti kepada mereka. Senantiasa memaksimalkan kesempatan tersebut untuk membahagiakan mereka. Senantiasa menggunakan waktu tersebut untuk mengejar surga Allah tabaraka wa ta'ala dengan cara berbakti kepada mereka. Dan bagi kita yang telah ditinggal oleh kedua orang tua kita, sebagai seorang anak yang soleh, sebagai seorang anak yang baik, hendaknya senantiasa kita mendoakan kebaikan kepada mereka. Hendaknya senantiasa kita mendoakan mereka, mengikutkan nama-nama mereka di setiap doa-doa kita, mendoakan mereka di setiap sudut-sudut kita, mendoakan mereka di setiap selesai kita sholat. Nabi SAW pernah mengajarkan doa kepada kita.
Apa doanya? Rabbighfirli wa liwalidayya warhamhuma kama rabbayani shaghira. Ya Allah, ya Tuhanku, ampunilah dosaku dan ampuni pula dosa kedua orang tuaku, dan kasihanilah mereka sebagaimana mereka mengasihaniku sewaktu kecil. Doa ini jemaah hendaknya senantiasa kita rutinkan untuk kita baca, senantiasa kita rutinkan, kita panjatkan kepada Allah. Jika kita sholat sehari semalam 5 kali, maka hendaknya sehari semalam 5 kali pula kita baca doa ini. Semoga dengan senantiasanya kita rutinkan doa-doa ini, suatu hari nanti, besok lusa, ketika kita meninggal dunia, anak-anak kita pun akan senantiasa mendoakan kita. Hadanallahu wa iyyakum ila siratal mustaqim. Fastaghfirullah innahu huwal ghafurur rahim. Alhamdulillahi rabbil alamin wa bihi nasta'inu ala umuri dunya waddin. Wassalatu wassalamu ala asrafil anbiya'i wal mursalin nabiyina wa habibina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Ya ayyuhalladzina amanu taqullaha wal tanzur nafsum ma qaddamat lighad wattaqullaha innallaha khabirum bima ta'malun. Ma'asyiral muslimin sedang jemaah Jumat rahimani wa rahimakumullah. Nabi kita yang mulia Rasulullah Muhammad sallallahu alaihi wasallam pernah bersabda, "Ridallahi fi ridal walidain wa sakhatallahi fi sakhatil walidain." Ridhonya Allah terdapat pada ridhonya kedua orang tua, dan murkanya Allah terdapat pada murkanya kedua orang tua. Ulama kita mengeluarkan sebuah kaidah, al-jaza'u min jinsil amal. Balasan dari setiap perbuatan tergantung jenis perbuatan tersebut. Artinya apa jemaah? Jika kita menginginkan anak-anak kita berbakti kepada kita, senantiasa mendengarkan kita, senantiasa membahagiakan kita, maka hendaknya itu dimulai dari diri kita hari ini. Bagaimana hari ini kita senantiasa membahagiakan kedua orang tua kita? Bagaimana hari ini kita senantiasa berbakti, berbuat baik kepada mereka? Begitu pula sebaliknya, jika hari ini kita senantiasa durhaka kepada kedua orang tua kita, kita senantiasa menghina mereka, memaki-maki mereka, menyakiti perasaan mereka, membuat mereka menangis, maka tidak menutup kemungkinan suatu hari nanti, besok lusa, anak-anak kita pun akan memperlakukan kita dengan hal yang sama. Ma'asyiral muslimin sidang jamaah Jumat rahimani wa rahimakumullah, mari kita berdoa kepada Allah tabaraka wa taala. Inna Allah wa malaikatahu yusholluna 'alan nabi ya ayyuhalladzina amanu shallu 'alaihi wa sallimu taslima. Allahumma shalli 'ala Muhammad wa 'ala ali Muhammad kama shallaita 'ala Ibrahim wa 'ala ali Ibrahim innaka Hamidul Majid. Wa barik 'ala Muhammad wa 'ala ali Muhammad kama barakta 'ala Ibrahim wa 'ala ali Ibrahim innaka Hamidul Majid. Allahumma ighfir lana, Allahumma ighfir lil muslimina wal muslimat wal mu'minina wal mu'minat al ahya'i minhum wal amwat innaka sami'un qaribun mujibud da'awat wa ya qadil hajat. Allahumma inna nas'aluka salamatan fid din wa afiyatan fil jasad wa ziyadatan fil ilmi wa barakatan fil rizqi wa taubatan qabla al maut wa rahmatan 'inda al maut wa maghfiratan ba'da al maut. Allahumma hawwin 'alaina fi sakaratil maut wan najata minan nar wal afwa 'inda al hisab. Allahumma ighfir lana wa liwalidayna warhamhum kama rabbawna shighara. Allahumma rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzaban nar. Ibadallah, innallaha ya'murukum bil adli wal ihsan
وإيتاء ذي القربى وينهى عن الفحشاء والمنكر والبغي يعظكم لعلكم تذكرون فاذكروا الله العظيم يذكركم واسألوه من فضله يؤتكم ولذكر الله أكبر أقيموا الصلاة. الله أكبر الله أكبر أشهد أن لا إله إلا الله أشهد أن محمدا رسول الله حي على الصلاة حي على الفلاح قد قامت الصلاة قد قامت الصلاة الله أكبر الله أكبر لا إله إلا الله. Sawu sufufakum fa inna tasbihata suhatu min tamam salah. Demi kesempurnaan salat berjamaah sah diluruskan dan dirahmatkan. Allahu Akbar. بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين بسم الله الرحمن الرحيم إن للمتقين مفازا حدائق وأعنابا وكواعب أترابا وكأسا دهاقا لا يسمعون فيها لغوا ولا كذابا جزاء من ربك عطاء حسابا رب السماوات والأرض وما بينهما الرحمن لا يملكون منه خطابا يوم يقوم الروح والملائكة صفا لا يتكلمون إلا من أذن له الرحمن وقال صوابا ذلك اليوم الحق فمن شاء اتخذ إلى ربه مآبا إنا أنذرناكم عذابا قريبا يوم ينظر المرء ما قدمت يداه ويقول الكافر يا
ليتني كنت ترابا الله أكبر سمع الله لمن حمده الله أكبر الله أكبر الله أكبر الله أكبر بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين بسم الله الرحمن الرحيم إنا أنزلناه في ليلة القدر وما أدراك ما ليلة القدر ليلة القدر خير من 1000 شهر تنزل الملائكة والروح فيها بإذن ربهم من كل أمر سلام هي حتى مطلع الفجر الله أكبر سمع الله لمن حمده الله أكبر الله أكبر الله أكبر الله أكبر السلام عليكم ورحمة الله السلام عليكم ورحمة الله
Alhamdulillah.